Welcome Movies 360 Thinking Room with Coach Janto, where business meets clear thinking from every angle of the room. Bayangkan Anda menggaji seorang manajer operasional dengan angka yang cukup premium. Resumenya pasti sempurna ya di atas kertas? Nah, bener banget. Di atas kertas, resume orang ini benar-benar tanpa cela. Saat Anda menguji pengetahuannya tentang standar operasional atau prosedur teknis, dia bisa melafalkannya di luar kepala. Jadi Anda merasa sangat aman ya mendelegasikan urusan ke dia? Betul, Anda merasa aman. Tapi, Anda mendapati realita yang sangat kontras di lapangan. Tim di bawahnya diam-diam membenci dia, instruksinya nggak jelas, staf merasa dia pilih kasih, dan entah gimana dia sering mengabaikan krisis operasional. Padahal itu tanggung jawab utamanya ya. Iya kan? Nah, insting pertama Anda sebagai atasan apa nih? Tentu saja memanggilnya, memarahinya, atau bahkan memecatnya. Anda mungkin mikir orang ini produk cacat yang harus segera disingkirkan. Insting yang sangat wajar, sangat manusiawi. Tapi gimana kalau orang yang sebenarnya paling butuh perbaikan dalam situasi ini adalah Anda sendiri? Wah, ini pertanyaan yang tajam nih. Makanya, hari ini kita nggak akan ngebahas teori manajemen yang mengawang-awang. Kita akan membedah sebuah kasus nyata yang sangat sering terjadi di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ya, ini case yang dibagikan oleh Coach Janto ya. Beliau menangkap fenomena klasik ini dengan sangat akurat. Benar. Misi kita di pembahasan kali ini adalah membongkar lapisan-lapisan di balik keluhan seorang bos untuk nemuin akar masalah dari kepemimpinan itu sendiri. Menarik banget. Oke, mari kita bedah dinamika ini. Apa sih yang sebenarnya terjadi waktu ada pemilik bisnis datang ngeluhin manajernya yang bermasalah ini? Yang paling menarik di sini adalah titik intervensi pertamanya. Coach Janto tuh sama sekali nggak minta untuk ketemu sama si manajer yang dituduh bermasalah ini. Oh ya? Yang kita sebut aja manajer A ini ya? Betul, manajer A. Beliau justru langsung memfokuskan lensa pada sang klien, yaitu si pemilik bisnis yang lagi ngeluh. Tunggu. Kenapa bosnya yang difokusin? Kan yang bikin masalah si manajer A. Nah, logikanya sebenarnya sangat sederhana tapi sering dilupain. Kalau kita mau evaluasi bawahan, ya kita berhadapan sama bawahan. Tapi karena keluhan ini datang dari sang atasan, maka atasan itu sendiri yang harus dibedah duluan. bener banget. Yang perlu didekonstruksi terlebih dahulu itu cara pandang sang atasan dalam merespons krisis tersebut. Ini ibarat cermin psikologis loh. Kayak memaksa atasan untuk melihat kontribusinya sendiri terhadap kekacauan itu ya? Persis. Sebelum dia dikasih izin untuk nunjuk kesalahan orang lain, dia harus ngaca dulu. Wah, itu pasti bikin disonansi kognitif yang lumayan buat sang bos. Karena gini, kalau seseorang bayar jasa konsultan, ekspektasi bawah sadarnya kan tolong perbaiki karyawan saya, bukan tolong perbaiki saya. Ya, klien pengennya terima beres. Dan ini membawa kita pada konfrontasi pertama yang disyaratkan oleh Coach Janto di kasus ini. Yang menuntut kejelasan niat itu ya? Betul. Atasan tersebut langsung dihadapkan pada ultimatum. Pertanyaannya gini, apakah Anda masih punya komitmen penuh untuk mempertahankan dan membentuk manajer ini? Atau sebenarnya di sudut pikiran Anda udah mau mecat dia? Ini pertanyaan retain or cut kan, mempertahankan atau memotong, tapi kenapa ini penting banget di awal? Karena pertanyaan itu bukan sekedar formalitas, itu alat untuk menguji realitas. Kalau niat sebenarnya emang udah mau cut atau mecat, ya percakapan nggak perlu dilanjutin ke tahap strategis. Make sense. Ngapain ngebahas pengembangan karakter buat orang yang udah mau dikeluarin dari perusahaan? Bener. Itu kesia-siaan kognitif dan operasional. Tapi, kalau keputusannya adalah retain atau mempertahankan, nah ini ada konsekuensi logis yang nggak nyaman buat sang atasan. Konsekuensinya dia harus ikut kerja keras ya? 100%. Mempertahankan berarti Anda nggak bisa lagi sekedar duduk dan nuntut perubahan itu terjadi secara magis. Anda harus turun tangan. Harus ngalokasiin waktu, energi, kesabaran buat ngebentuk manajer itu ya. Tapi gini, sebagai advokat buat para pemilik bisnis nih, saya lihat ada celah logika yang sering mereka tanyain. Celah logika gimana tuh? Bukankah esensi dari mempekerjakan profesional kelas atas itu ya buat mendelegasikan beban? Ada asumsi kuat, gaji besar yang dibayarkan itu adalah kompensasi supaya bos nggak perlu repot-repot lagi ngurusin mentoring dasar. Mereka mengharapkan paket yang udah jadi gitu ya? Iya, kenapa mereka harus balik berkeringat ngelakuin pekerjaan yang harusnya sih udah diselesaikan oleh pengalaman kerja si manajer ini? Nah, asumsi itu berakar pada ilusi bahwa kepemimpinan itu sekedar transaksi mekanis.
Kita sering banget menganggap gaji itu kayak remote control. Remote control gimana maksudnya? Ya ibaratnya, kita tekan tombol kompensasi finansial, bayar gajinya, lalu perilaku yang kita inginkan akan otomatis tereksekusi. Padahal nggak gitu kerjanya. Ah, saya paham. Gaji emang ngebeli waktu dan skill teknis mereka, tapi Tapi kematangan psikologis, kemampuan mengelola dinamika tim, dan menerjemahkan visi perusahaan, itu nggak bisa dibeli instan. Keterampilan itu sangat kontekstual. bener juga ya. Manajer A ini mungkin cemerlang banget di perusahaan sebelumnya. Tapi budaya dan tekanan di perusahaan Anda sekarang kan ekosistem yang sama sekali baru. Persis. Untuk bikin mereka berfungsi optimal di ekosistem Anda harus jadi arsiteknya. Anda harus ikut ngebangun adaptasi mereka. Jadi mengharapkan bawahan berevolusi tanpa ada keterlibatan atasan itu sebenarnya, Sebuah pelepasan tanggung jawab. wow, gaji bukan remote control. Itu demistifikasi yang sangat masuk akal. Oke, katakanlah sang bos akhirnya nerima realita ini. Dia bersedia meluangkan waktu buat ngebentuk manajer A. Oke, masuk ke fase berikutnya ya. Iya, dan langkah praktis pertama yang dicatat di sumber ini kerasa agak berlawanan sama intuisi kita. Jadi di awal, sang atasan dibiarkan numpahin seluruh rasa frustrasinya. Betul, dia dibiarin cerita semua dosa dan kesalahan manajer A secara detail. Tapi setelah tangki emosinya kosong, dikasih batasan keras. Tidak boleh lagi pembahasan tentang kasus-kasus masa lalu tersebut, sama sekali. Betul, harus di-stop total. Nah, ini yang bikin saya bingung. Kalau kita nggak membedah gejala atau insiden spesifiknya, gimana kita bisa ngerumusin solusi yang akurat? Gini, secara neurologis dan psikologis, manusia itu nggak punya kapasitas buat merancang solusi rasional kalau otak mereka masih dibajak sama emosi. Jadi fase dengerin keluhan di awal itu cuma buat buang tekanan ya? Persis, sebagai kato pelepas tekanan. Klien perlu ngerasa rasa frustrasinya divalidasi, tapi kalau kita terus-terusan balik ke daftar kasus-kasus, Kayak hari Senin dia salah input, hari Rabu dia nggak adil gitu kan? nah iya, kalau diulang terus, kita mengaktifkan apa yang disebut negativity bias. Mengulang detail kasus nggak akan ngasilin pemahaman baru. Itu cuma melatih ulang sirkuit kemarahan di otak kita ya? Bener banget. Otak bakal balik tersedot ke rasa kecewa, defensif, dan pengen ngehukum. Proses evaluasinya berhenti. Berubah jadi ruang sidang pengadilan masa lalu ya? Betul. Kita jadi nyari siapa yang salah, bukan nyari solusi. Berarti membedah kasus masa lalu itu cuma ngasih ilusi kalau kita lagi mecahin masalah. Padahal kita cuma lagi ngerawat dendam. Ini pergeseran kognitif yang lumayan berat sih. Memang berat. Dari yang tadinya cuma melihat insiden satu persatu secara terisolasi, kita dipaksa untuk melihat struktur di baliknya. Ini kalau di manajemen operasional sering disebut pergeseran dari koridor view ke helikopter view ya? Ah, analogi yang pas banget. Dari sekedar ngelihat lorong sempit, naik ke atas helikopter buat ngelihat lanskapnya secara keseluruhan. Jadi, alih-alih nanya, kenapa sih si A ngelakuin kesalahan bodoh ini? Atasannya dipaksa nanya pertanyaan yang jauh lebih nggak nyaman. Pertanyaan seperti apa tuh? Kayak, kondisi sistemik apa sih di perusahaan gue yang memicu atau mengizinkan perilaku disfungsional ini terus-terusan terjadi? Betul sekali. Dan pas kita ambil sudut pandang struktural dari atas helikopter itu, kita mulai bisa ngelihat realitas posisi manajer A. Sesuatu yang sering jadi titik buta ya buat para atasan atau eksekutif puncak. Iya, manajer madya itu ada di struktur yang sangat menekan. Mereka itu posisi sandwich. Mereka bukan cuma penyalur informasi. Mereka titik pertemuan dua gaya tabrakan ya. Dari atas ditekan target direksi, dari bawah ditarik sama masalah staf. Benar. Dari atas ada ekspektasi target efisiensi, metrik performa. Dari bawah ada drama staf operasional, demotivasi, kurang budget. Saya tuh sering lihat posisi manajer lini tengah ini bukan cuma kayak daging sandwich sih. Lebih mirip kayak shock absorber atau peredam kejut di mobil. Wah, peredam kejut? Gimana tuh maksudnya? Ya kan mereka harus nahan beban rangka bodi mobil yang berat dari atas. Tapi di saat yang sama harus meredam hantaman jalanan yang berlubang dari bawah. Analogi yang sangat presisi. Masalahnya, banyak atasan yang main promosiin karyawan terbaik mereka, misal staff sales paling jago, jadi manajer tanpa ngebekalin kapasitas psikologis yang baru. Padahal jualan produk sama ngeredam emosi 10 anggota tim itu dua skill yang beda jauh ya. Sepenuhnya beda, makanya shock absorber ini gampang rusak. Dan ironisnya,
Karena tekanan ini sifatnya nggak kelihatan atau invisible, atasan yang duduk enak di kursi penumpang cuma ngerasa pas mobilnya berguncang. Mereka cuma ngelihat hasil akhirnya ya, kayak si A kelihatan kaku, atau komunikasi timnya jelek. Betul. Atasan menghakimi performa yang kelihatan di permukaan aja. Mereka nggak sadar kalau peredam kejut itu mungkin udah overload dan kehilangan elastisitasnya karena gesekan tiap hari. Nah, disinilah ini jadi sangat menarik nih. Karena sebagai analis, kita kan harus nguji semua kemungkinan. Oke, kemungkinan apa nih? Tadi kita pakai lensa empati ya, mikir kalau manajer A ini kelebihan beban. Tapi, gimana kalau kita ngadepin skenario yang lebih gelap? Skenario gelap maksudnya? Gimana kalau manajer A ini sebenarnya nggak lagi tertekan? Gimana kalau dia emang sengaja ngebiarin masalah terjadi? Sabotase gitu? Musuh dalam selimut? Wah, ngebangun kerajaannya sendiri di dalam timnya dengan nyingkirin orang yang nggak sepaham. Iya. Apakah kita sebagai atasan masih harus menoleransi dan membentuk perilaku toksik kayak gini? Gini, kemungkinan sabotase atau itikat buruk yang disengaja itu realitas yang nggak boleh kita abaikan. Jadi kalau emang terbukti sabotase? Kalau dari observasi objektif terbukti itu sabotase terencana, ya kita balik ke prinsip fundamental di awal tadi. Cut, pecat aja. Nggak ada kompromi ya kalau itu? Nggak ada justifikasi buat mertahanin orang yang secara sadar mau ngerusak ekosistem. Tapi, nah ini tapinya. Gimana tuh? Secara statistik dan perilaku organisasi, sabotase murni itu jauh lebih jarang terjadi dibanding apa yang diungkap sama sumber kita. Jadi kalau bukan itikat buruk, penyebab utamanya apa? Satu hal yang sangat mendasar, ketakutan. Tunggu, ketakutan? Ketakutan kehilangan jabatan maksudnya? Lebih ke ketakutan akan rasa tidak aman secara psikologis. Di kasus ini, Coach Janto menganalogikannya sama dinamika mendidik anak. Oke, masuk akal. Gimana analoginya? Kenapa sih seorang anak berbohong pas dia mecahin barang di rumah? Bukan karena dia lahir sebagai penipu, kan? Iya sih, biasanya karena takut dimarahin mamanya. Nah, itu karena kalkulasi logis di kepalanya bilang, kalau dia jujur, dia bakal nerima reaksi otoriter, kemarahan yang meledak, atau hukuman fisik dari orang tuanya. Jadi anak itu bohong buat bertahan hidup secara emosional ya? Betul banget. Dan mekanisme pertahanan ini terbawa sampai ke tempat kerja. Oh wow, jadi kalau seorang bawahan sadar bosnya nggak toleran sama kesalahan atau suka mempermalukan di depan umum, Bawahan bakal belajar kalau transparansi itu tindakan bunuh diri. Mereka bakal nutup-nutupi masalah. ini observasi yang tajam banget soal sifat manusia ya. Kita sering banget nganggap bawahan nyembunyain fakta itu karena moral mereka jelek. Padahal itu cuma strategi bertahan hidup yang logis di ekosistem yang ngancam mereka. Make sense. Kalau bawahan ngerasa ruang diskusinya nggak aman, mereka bakal sapu masalah kecil ke bawah karpet. Sampai akhirnya masalah itu membusuk dan meledak. Dan ini ngebalikin beban refleksi ke atasan lagi kan? Benar, kegagalan bawahan untuk transparan bisa jadi cuma cermin dari betapa otoriternya lingkungan yang dibikin sama atasannya sendiri. Tepat. Dan ini bawa kita ke tantangan operasional berikutnya nih. Tantangan gimana tuh? Kalau akar masalahnya ketakutan, tapi atasan tetap punya kewajiban buat ngoreksi si manajer gimana cara negurnya. Oh iya. Gimana cara negur tanpa memicu insting bertahan hidup yang bikin mereka makin tertutup? Nah, kesalahan fatal yang paling sering dilakuin atasan pas negur adalah datang bawa daftar inventaris kesalahan masa lalu. Aduh, sebagai orang yang pernah mimpin tim, saya harus validasi sih betapa menggodanya hal itu. Ada kepuasan egoistik pas kita bisa buktiin argumen kita. Sambil ngutip kesalahan A, B, C, D dari bulan lalu ya. Benar, kita ngerasa jadi kayak jaksa penuntut yang brilian banget. Tapi sebenarnya apa implikasi neurologisnya pas kita ngelontarin dakwaan masa lalu itu ke bawahan? Implikasinya adalah pembajakan amigdala. Amigdala itu pusat rasa takut di otak kita. Jadi otaknya dibajak rasa takut. Betul. Pas Anda nyodorin daftar dosa masa lalu, bawahan itu nggak lagi memproses pesan Anda sebagai umpan balik yang konstruktif. Oh, otaknya baca situasi itu sebagai ancaman ya? Ancaman fisik malah. Mereka secara otomatis bakal ngangkat perisai pertahanan. Fokusnya bukan lagi mikirin cara buat perbaikan. Tapi sibuk nyari celah di argumen atasannya, nyari alibi, bikin pembenaran. Persis. Anda bukannya nyiptain ruang refleksi, malah buka arena perdebatan yang dipicu sama hormon stres. Gila. Jadi koreksi yang efektif itu harus memotong sirkuit defensif tersebut ya? Iya, harus sangat presisi, orientasinya ke masa depan, dan ini yang paling penting,
sepenuhnya membuang drama. Nah, kalau di kasus manajer A ini, bentuk konkret dari teguran yang presisi dan minim drama itu kayak gimana skripnya? Di catatan case itu ada skrip teguran yang emang dirancang super hati-hati buat netralisir ego. Pendekatannya gini, Pak, saya mendengar ada persepsi dari tim Bapak bahwa belakangan ini Bapak kurang berlaku adil. Oke, terus kelanjutannya? Saya minta Bapak meluangkan waktu untuk meneliti sendiri apa saja tindakan yang mungkin memunculkan kesan tersebut, karena persepsi ini mempengaruhi kepemimpinan Bapak ke bawah. Udah, titik. Udah gitu aja. Iya, setelah kalimat itu diucapin, atasan harus berhenti ngomong. Nggak ada tambahan, nggak ada penjabaran insiden sama sekali. Wah, itu sangat minimalis ya. Tapi dipikir-pikir kalimat itu melucuti semua amunisi yang biasa dipakai bawahan buat ngeles atau berdebat. Benar banget. Atasan kan nggak nuduh manajer itu sebagai orang yang nggak adil. Atasan cuma nyampein kalau ada persepsi soal itu di tim. Dan dia ngebalikin tanggung jawab investigasinya ke pangkuan si manajer, ya. Ini memperlakukan bawahan kayak orang dewasa, bukan anak kecil yang harus disuapin bukti kesalahannya. Tepat sekali. Pendekatan itu menjaga otonomi dan harga diri si manajer. Jadi kalau harga dirinya nggak terancam, dia punya ruang kognitif buat benar-benar ngevaluasi perilakunya sendiri ya. Iya. Dan seluruh proses ini tuh mulai dari menolak nyalain sepihak, nyadar posisi shock absorber, mahamin ketakutan bawahan, sampai ngubah cara negur, itu bermuara ke satu pertanyaan penting buat klien. Pertanyaan yang mendistruksi seluruh asumsi tentang apa artinya ada di puncak hierarki itu ya. Betul sekali. So, what does this all mean? Setelah semua bedah kasus yang dalam ini, apa sih pertanyaan pamungkas yang jadi garis pemisah antara pemimpin sejati dan sekedar pemegang jabatan? Coach Janto ngeformulasikannya dalam satu kalimat tajam, buat sang bos. Gini bunyinya, "Are we a leader or a complainer with authority?" Apakah kita ini pemimpin atau cuma pengeluh yang dikasih wewenang? Wow! Iya. Wewenang itu sering banget disalahpahami sebagai hak eksklusif buat ngehakimi kinerja orang. Pengeluh yang punya wewenang bakal pakai kekuasaannya buat nunjuk kesalahan ya, demi ngelindungin egonya sendiri. Supaya kelihatan lebih pinter. Tapi pemimpin sejati ngelihat wewenang itu sebagai instrumen tanggung jawab. Mereka pakai kekuasaan buat nyingkirin hambatan sistemik. Dan ngebangun rasa aman tadi ya, biar timnya bisa ngeksekusi visi tanpa ketakutan. Betul sekali. Ini benar-benar pergeseran paradigma yang fundamental sih. Jadi buat Anda, teman-teman pendengar, sebelum Anda ngeluh betapa inkompetennya bawahan Anda, pertanyaannya adalah, Apakah Anda udah ngebangun infrastruktur psikologis yang memungkinkan mereka buat berhasil? nah itu, apakah Anda sibuk merawat kemarahan masa lalu atau sibuk merancang perbaikan masa depan? Benar. Ngubah perilaku operasional di lapangan tuh ternyata nggak mulai dari ujung rantai komando ya. Selalu mulai dari kesiapan mental atasan buat nurunin egonya sendiri. Menuntut empati kita buat ngelihat keausan di peredam kejut yang nahan sistem kita. Kesimpulan dinamika ini dirangkum elegan banget di baris terakhir catatan kasusnya. Iya, ada kutipan yang sangat kuat di situ. Pengingat buat siapapun di kursi pengambil keputusan. A title gives authority, but responsibility builds leadership. Jabatan ngasih wewenang, tapi tanggung jawablah yang ngebangun kepemimpinan. Benar-benar kalimat yang ngasih bobot baru pada kata atasan. Sangat. Nah, sebelum kita tutup pembahasan kasus hari ini, ada satu pemikiran yang pengen saya tinggalin buat Anda. Semua konsep ini kedengaran luar biasa dan sangat bisa diterapin kalau Anda adalah sang pemilik bisnis. Iya dong, karena Anda punya kendali atas budaya perusahaannya. Anda bisa ngubah gaya komunikasi Anda besok pagi. Tapi pertanyaannya, gimana kalau saat ini Anda yang lagi dengerin ini justru lagi ada di posisi manajer A? Wah, ini perspektif yang beda nih. Seorang complainer with authority yang nggak punya niat sedikit pun buat dengerin atau ngebentuk Anda. Kondisi yang sangat mungkin terjadi di dunia korporat kita. Benar. Dalam ekosistem yang secara aktif nolak rasa aman psikologis, gimana Anda bisa mandiri ngebangun batas pelindung kewarasan Anda supaya tetap bisa memimpin tim di bawah tanpa hancur oleh tekanan dari atas? Itu PR besar ya. Itu teka-teki bertahan hidup di dunia korporat yang harus kita renungin masing-masing. Terima kasih udah mengeksplorasi kedalaman kasus ini. Tetap kritis dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Where business meets clear thinking from every angle of the room.